Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wa arsyadana ila sabilil rusdi wal anam wa alhamana ila siratil khairil qawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan, di bulan suci ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi insyaallah yang nantinya kita tunggu-tunggu syafaatnya yaumi hada ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah nikmat, kadang kita terbesit dalam pikiran kita nikmat apa yang sebenarnya kita dapatkan selama kita hidup ini. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Tetapi ingat, ada nikmat yang luar biasa yang sebenarnya kita tidak sadari dalam diri kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kadang kita berpikir di dalam pikiran kita, mengapa orang-orang kufur, mengapa orang-orang kafir, orang yang tidak taat kepada Allah, justru hidup mereka itu berlimpahan harta, berlimpah kenikmatan. Tetapi kita orang-orang muslim yang taat kepada Allah, yang selalu ibadah menyembah kepada Allah, justru hidup kita malah justru kurang daripada mereka. Sebuah kisah atau cerita yang diambil dari hadis. Pada waktu itu Umar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu datang ke rumah Rasul. Ketika beliau masuk, Umar melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di kamarnya. Dengan keadaan Nabi Muhammad tidur di atas tikar, dengan bentuk tubuh tikarnya itu sampai membekas bentuk tubuhnya itu, Umar spontan mengeluarkan air mata. Umar menangis melihat keadaan Rasulullah, enggak tega melihat Rasulullah dengan tidur di atas tikar seperti itu. Seketika itu Nabi Muhammad bangun dari tidurnya. "Hai Umar, kenapa kamu menangis?" kata Rasulullah. Umar menjawab, "Ya Rasulullah, bangsa Persia, orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman, mereka hidupnya mewah, mereka hidupnya berkecukupan, semuanya ada, tidurnya di atas kasur yang empuk. Tetapi engkau ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah waliyullah, engkau adalah pilihan, orang-orang pilihan Allah, tetapi engkau hidupnya justru malah di atas tikar seperti ini." Rasulullah dengan senyumnya beliau menjawab, "Hai Umar, mereka orang-orang yang kufur, mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu didahulukan nikmatnya di dunia. Mereka tidak tahu dan mungkin mereka pasti akan menyesal. Mereka akan menyesal di suatu saat nanti dengan nikmat yang diberikan di dunia, karena tidak akan pernah diberikan nikmatnya nanti di akhirat nanti." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita melihat sebuah hadis, mengkaji sebuah hadis, wallahi, demi Allah, Allah memberikan kepada manusia semua yang disukai maupun yang tidak disukai. La yuhibbu wa ma yuhib. Yu'ti ma yuhibbu wa ma yuhib. Allah itu akan memberikan kepada orang-orang
yang hidup di dunia ini, yang disukai maupun yang tidak disukai. Apa itu? Kenikmatan atau kebutuhan di dunia. Semuanya akan disukai. Tetapi walakinna la yuhibbu, walakinna yu'til imana ila man yuhib. Tetapi Allah hanya memberikan sebuah keimanan kepada seseorang yang disukai dan disukainya. Maka beruntunglah pada kesempatan ini kalau di dalam diri kita masih ada rasa iman, masih meyakini, masih memiliki rasa keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang pilihan Allah yang diberikan iman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang muncul dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kapan terakhir kalinya kita itu bersyukur atas nikmat iman yang berada dalam hati kita? Pertanyaan yang kedua adalah, kapan terakhir kalinya kita bersyukur atas nikmat Islam kita? Syahadat kita yang sering kita dengung-dengungkan setiap kita melaksanakan sholat. Jangan sampai di akhir hayatnya ini kita malah justru terlepas dari keyakinan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semuanya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan jangan sekali kalian itu mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali hanya beragama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Barangkali kita ini ketika kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, mendapat kenikmatan dunia, mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, mendapatkan keturunan dan lain sebagainya, kita bersyukur. Tetapi justru kalah kita itu lupa dengan kenikmatan yang luar biasa, yang sebenarnya itu adalah kenikmatan yang tidak ada batasnya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Wallahi, demi Allah, ma dunya, jangan pernah kita membandingkan antara kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Janganlah kita itu membayangkan kenikmatan di dunia itu sama dengan kenikmatan di akhirat. Tidak bisa kita bayangkan. Kenikmatan di dunia itu hanya seumpama jari kita masuk di dalam air laut, kemudian kita angkat. Kita angkat jari kita, tsumma yarji, kemudian kita kembalikan, fal yangdur tsumma yarji, kemudian kita lihat. Tetesan air yang ada di dalam tangan kita menetes kembali ke bawah laut, di atas permukaan laut. Itulah tetesan kenikmatan yang ada di dunia ini dibandingkan air laut yang jumlahnya tak terbatas. Kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan di akhirat nanti. Maka bersyukurlah kita sebagai seorang yang masih beriman kepada Allah, masih memegang teguh tali agama Allah. Kita sudah mendapatkan kunci tiket utama. Kita akan mendapatkan kunci masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja yahruju man minan nar. Ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Kemudian man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah nanti akan diangkat dari neraka, kemudian dia akan dimasukkan dalam surganya. Walaupun di dalamnya hanya ada sebutir gandum min khairin, kebaikan saja. Na'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh sangat luar biasa. Semoga saja kita terus bisa berusaha untuk menjaga keimanan kita, keislaman kita. Dalam doa kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, semoga saja Engkau bimbing kami, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang penuh lika-liku ini. Semoga saja Kamu tunjukkan jalan yang terang menuju ridho-Mu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.